Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan belajar mengenai dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial. Teman-teman, manusia yang selalu melakukan interaksi sosial akhirnya menimbulkan terciptanya kelas-kelas sosial yang didasari oleh sesuatu yang dianggap berharga oleh masyarakat. Kenyataan ini membawa setiap manusia, termasuk kamu dan saya, selalu berusaha untuk menjadikan hidup kita semua lebih baik dan memperoleh peningkatan status sosial. Oleh karena itu, kita mengenal istilah mobilitas sosial yang merupakan perpindahan status seseorang dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya. Dalam video saya kali ini, kita akan bahas berbagai dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial. Dampak positif dari mobilitas sosial adalah, yang pertama, setiap individu memiliki kesempatan untuk menaikkan status sosialnya. Mobilitas sosial akan menyebabkan seseorang akan berusaha untuk maju dan memperbaiki kehidupannya. Yang kedua, mempercepat perubahan sosial. Melalui mobilitas sosial, seseorang dapat termotivasi untuk melakukan perubahan, sehingga akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Contohnya, terjadi perubahan sosial di Indonesia dari masyarakat yang agraris menjadi masyarakat industri. Dampak negatif dari mobilitas sosial. Yang pertama, menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Seseorang yang mengalami penurunan status sosial akan mengalami kecemasan, kehilangan berbagai fasilitas yang semula dia miliki. Seseorang yang mengalami peningkatan status akan mengalami ketegangan karena harus menyesuaikan diri dengan status barunya yang lebih tinggi. Yang kedua, meregangnya hubungan. Hubungan dalam suatu kelompok dapat renggang ketika salah seorang dari mereka mengalami perpindahan kelas sosial. Contohnya, Ujang, seorang petani di desa Sukaluyu, berhasil mendapatkan pekerjaan di kota dan menjadi staf di sebuah perusahaan. Kelompok petani sebagai kelompok utama Ujang menganggap nilai-nilai di lingkungan barunya tidak sesuai dengan nilai-nilai kelompok petani. Yang ketiga, menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi. Biasanya hal ini terjadi karena perbedaan persepsi mengenai sesuatu. Contohnya, Cynthia memiliki teman baik dari SMA dan mereka bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan. Cynthia berhasil untuk menjadi seorang manajer di perusahaan tempat mereka bekerja. Hal ini menyebabkan Cynthia menunjukkan perilaku yang berbeda dengan teman-temannya yang masih bekerja sebagai staf. Perilaku berbeda ini dapat menimbulkan pertentangan antar pribadi. Keempat, menimbulkan konflik antar kelas. Di dalam masyarakat, terdapat berbagai lapisan sosial karena adanya ukuran seperti kekayaan, kekuasaan, dan juga pendidikan teman-teman. Jika dalam mobilitas sosial terjadi perbedaan kepentingan antar kelas sosial, maka akan muncul konflik antar kelas. Contohnya, perbedaan kepentingan antara buruh dan majikan, di mana buruh ingin memperoleh gaji yang lebih tinggi, sedangkan majikan ingin memperoleh pendapatan yang lebih besar. Hal ini kemudian memicu terjadinya konflik antara buruh dan majikan. Yang kelima, menimbulkan konflik antar kelompok sosial. Masyarakat memiliki banyak kelompok sosial berdasarkan ideologi, profesi, agama, suku, dan juga ras. Konflik terjadi ketika salah satu kelompok berusaha untuk menguasai kelompok lainnya. Contohnya, suatu kelompok menguasai perekonomian di suatu wilayah, dan hal ini menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial dari kelompok suku lain yang ada di wilayah tersebut. Konflik antar suku dapat terjadi ketika ada pihak yang merasakan adanya ketidakpuasan, teman-teman. Keenam, menimbulkan konflik antar generasi. Umumnya terjadi antara generasi tua yang mempertahankan nilai-nilai lama dengan generasi muda yang menginginkan perubahan. Ketujuh, timbulnya gangguan psikologis. Mobilitas sosial menyebabkan banyak individu yang cemas dan takut jika suatu saat jabatannya turun, yang kemudian mengakibatkan status sosialnya juga ikut turun. Perasaan takut ini bisa menimbulkan gangguan psikologis seperti stres atau juga depresi. Teman-teman, saya sih pastinya ingin memperoleh peningkatan status sosial dalam kehidupan saya. Kamu juga pastinya begitu kan? Mari kita rancang kehidupan kita dari sekarang untuk memperoleh peningkatan status sosial dengan cara-cara yang benar sehingga masa depan kita dapat menjadi semakin indah. Hidup cuma satu kali teman-teman. Pilihlah jalan yang baik. Jadilah pribadi generasi muda yang membanggakan Indonesia.